Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Amsal 11 ayat 15 sampai dengan ayat 25. Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah ia. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran, mendapat pahala yang tetap. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati, menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan, menuju kematian. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela, jalannya dikenannya. Sungguh, orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Seperti anting-anting emas di jungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ayat di atas terambil dari kitab Amsal 11 ayat 15 sampai dengan ayat 25. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Hati yang Rela Memberi. Ditulis oleh Xochitl Dixon. Mari kita mulai kisah inspiratif. Pada hari terakhir kami di Wisconsin, seorang teman mengajak Kinsley, anaknya yang berusia 4 tahun, untuk mengucapkan salam perpisahan. Aku tidak mau tante pindah, ucap Kinsley. Saya memeluknya dan memberinya hadiah sebuah kipas berbahan kanvas yang dilukis dengan tangan. Kalau kamu kangen dengan tante, pakai saja kipas ini dan ingatlah tante selalu menyayangimu. Kinsley bertanya apakah ia boleh mendapatkan kipas kertas di dalam tas saya saja. Sayang,
Kipas itu sudah rusak, ujar saya. Tante ingin memberimu kipasku yang paling bagus. Saya tidak menyesal telah memberi Kinsley kipas favorit saya. Melihatnya tersenyum sudah membuat saya bahagia. Beberapa waktu kemudian, Kinsley memberitahu ibunya bahwa ia sedih karena saya menyimpan kipas yang rusak. Akhirnya mereka pun mengirimi saya kipas baru yang indah berwarna ungu. Pemberian yang tulus ini membuat Kinsley kembali bersukacita. Saya pun turut bersukacita. Dalam dunia yang mendorong orang mencari kepuasan dan kenyamanan diri, kita bisa tergoda untuk memperkaya diri sendiri daripada hidup dengan kerelaan memberi. Namun, Alkitab berkata bahwa yang menyebar harta bertambah kaya. Budaya kita mendefinisikan kemakmuran sebagai memiliki lebih banyak dan banyak lagi. Tetapi Alkitab berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, dan siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kasih dan kemurahan Allah yang tak terbatas dan tak bersyarat terus-menerus menguatkan kita. Setiap dari kita dapat memiliki hati yang rela memberi sehingga tercipta siklus kemurahan hati yang tak pernah berhenti. Itu karena kita sadar bahwa Allah Sang Pemberi segala yang baik tak jemu-jemu memberikan berkat-Nya dengan berlimpah. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana kemurahan hati orang lain telah menolong Anda semakin mengenal Yesus. Bagaimana Anda dapat mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan Anda minggu ini? Hal ini patut kamu ketahui. Amsal 10-22 adalah kumpulan peribahasa hikmat pribadi yang dikumpulkan oleh Salomo. Dalam Amsal 10-15, kebanyakan Amsal muncul dalam bentuk kontras, yaitu ketika sebuah pilihan bijak dinasihatkan lalu dibandingkan dengan hasil yang buruk dari suatu perilaku bodoh. Tidak mudah untuk mengenali benang merah dalam Amsal-Amsal ini. Tetapi dalam bagian kedua dari pasal 11, kita bisa melihat jelas tema kekayaan dan pemakaiannya yang pantas. Di ayat 15 kita diperingatkan agar tidak menggunakan kekayaan kita untuk menanggung orang asing. Dan diingatkan bahwa bersikap waspada dalam membuat komitmen adalah tindakan yang bijak. Di ayat 16, kekayaan dibandingkan dengan kehormatan, dengan kekayaan dipandang sangat rendah. Ayat 18 memperingatkan bahaya laba yang sia-sia, dan sebaliknya menjunjung pahala yang tetap. Kemudian di ayat 24, seorang yang murah hati, bertambah kaya, sedangkan yang kikir, selalu berkekurangan. Orang yang bermurah hati, Amsal 11 ayat 17 berkata demikian. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Ada kebaikan di balik sikap bermurah hati. Kebaikan itu pertama dirasakan oleh kita sendiri, kemudian menyebar kepada orang lain di sekitar kita. Sebaliknya orang yang tega melihat kesusahan orang lain dan menutup pintu hatinya rapat-rapat, itu tidaklah mendatangkan manfaat tapi malah merugikan bahkan menyiksa diri sendiri. Itu kata firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan pun sudah berkata bahwa ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan, dan siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kerelaan memberi,
membagikan sebagian dari apa yang ada pada kita untuk saudara-saudara kita yang tengah kesusahan tidak akan pernah membuat kita berkekurangan. Ini sejalan dengan bagian dari khotbah Yesus di atas bukit yang kita lihat kemarin. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Selanjutnya, cukupkah murah hati itu diwakili oleh sebuah perasaan kasihan, ungkapan simpati yang hanya berhenti hingga kata-kata yang keluar dari mulut saja? Tentu saja tidak. Perhatikan firman Tuhan berikut. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Bagaimana mungkin kita mengaku memiliki kasih Allah, mengaku sebagai anak Allah, tetapi kita tidak melakukan apa-apa secara nyata dan hanya bergumam kasihan saja kepada orang lain? Maka apa yang harus kita lakukan pun hadir dalam ayat berikutnya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran, bukan hanya dengan perkataan, bukan sebatas di bibir atau lidah saja, tetapi haruslah lewat perbuatan-perbuatan yang dilakukan atau diaplikasikan secara nyata dan berakar dalam kebenaran. Orang yang murah hati itu sama artinya berbuat baik kepada dirinya sendiri. Orang yang murah hati adalah orang yang bersedia mengulurkan tangannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Orang yang murah hati tidak pernah menganggap bahwa kebaikan yang dilakukannya merupakan suatu paksaan atau kerugian baginya. Sebaliknya ia melakukan kebaikan itu dengan sukacita, tanpa mengharapkan balasan dan pamrih. Tidak ada kata sia-sia bagi orang yang bermurah hati atau berbuat baik kepada orang lain. Di dalam Amsal 19 ayat 17 tertulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi, orang yang berbuat kepada orang lain sesungguhnya sedang melakukan kebaikan bagi dirinya sendiri, sebab Tuhan pasti membalas perbuatan baiknya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga. Satu hal penting yang harus diperhatikan saat melakukan suatu kebaikan kepada orang lain adalah motivasi hati. Jangan sampai ada tendensi atau motivasi terselubung. Kalau kita berbuat baik atau bermurah hati kepada orang lain, dengan tujuan supaya mendapatkan pujian, maka upah kita pun hanya sebatas pujian tersebut. Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, melakukan kebaikan adalah sebuah keharusan, sebagai ungkapan rasa syukur karena Tuhan telah terlebih dahulu melakukan kebaikan kepada kita, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita diselamatkan. Karena itu, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Dapatkah manusia hidup tanpa Allah? Bertolak belakang dengan klaim dari orang-orang ateis, aesthetes, dan epikurian selama berabad-abad, manusia tidak dapat hidup tanpa Allah. Manusia dapat memiliki keberadaan yang fana tanpa mengakui Allah, namun tidak bisa hidup tanpa Allah. Sebagai pencipta, Allah menjadi sumber kehidupan manusia,
Mengatakan bahwa manusia bisa ada tanpa Allah itu sama dengan mengatakan bahwa jam tangan bisa ada tanpa adanya pembuat jam, atau sebuah cerita tanpa ada yang menuliskannya. Keberadaan kita itu karena Allah yang menciptakan kita dalam rupanya. Keberadaan kita bergantung kepada Allah, baik kita mengakui keberadaannya atau tidak. Sebagai pemelihara, Allah terus-menerus memberikan kehidupan. Dia adalah hidup, dan semua ciptaan dipelihara oleh kuasa Kristus. Bahkan mereka yang menolak Allah menerima makanan dari Allah, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Memikirkan bahwa manusia dapat hidup tanpa Allah itu sama dengan menganggap bahwa bunga matahari dapat hidup tanpa cahaya, atau bunga mawar bisa hidup tanpa air. Sebagai juru selamat, Allah memberi hidup kekal kepada mereka yang percaya. Di dalam Kristus, ada hidup yang merupakan terang manusia. Yesus datang supaya kita dapat memiliki hidup yang berkelimpahan. Semua yang percaya kepadanya dijanjikan hidup kekal bersama dengan Dia. Untuk seseorang bisa hidup harus mengenal Kristus. Tanpa Allah, manusia hanya memiliki hidup jasmani belaka. Allah memperingatkan Adam dan Hawa bahwa pada hari mereka menolak Dia, mereka pasti akan mati. Sebagaimana yang kita ketahui, mereka betul-betul tidak taat. Namun waktu itu mereka tidak mati secara fisik, namun mereka mati secara rohani. Ada sesuatu di dalam mereka yang mati hidup rohani yang mereka pernah alami, persekutuan dengan Allah, kebebasan untuk menikmatinya, kepolosan dan kemurnian jiwa mereka semuanya langsung hilang. Adam, yang telah diciptakan untuk hidup dan bersekutu dengan Allah, dikutuk kepada kehidupan yang sama sekali bersifat jasmani. Apa yang direncanakan Allah itu awalnya, dari debu kepada kemuliaan, sekarang menjadi dari debu kembali kepada debu. Sama seperti Adam, manusia tanpa Allah tetap bisa berfungsi dalam keberadaan duniawi, yang begitu kelihatannya bahagia, karena toh dalam kehidupan ini bisa saja ada kenikmatan dan kesenangan. Orang yang menolak Allah bisa saja terlihat hidup bersenang-senang dan bergembira. Pengejaran duniawi mereka kelihatannya menghasilkan keberadaan yang bebas dari kekhawatiran dan penuh hasil. Alkitab memang menyatakan bahwa di dalam dosa ada kesenangan tertentu. Masalahnya, hal itu bersifat sementara, karena hidup dalam dunia itu singkat adanya. Cepat atau lambat, orang hedonis, sama seperti kisah anak yang hilang, dalam perumpamaan yang diberikan Yesus, akan menyadari bahwa kesenangan dunia tidak dapat terus dipertahankan. Namun, tidak setiap orang yang menolak Allah itu hidup dalam kesia-siaan. Ada banyak orang yang belum diselamatkan yang hidup secara disiplin, hidup dengan teratur, bahkan bisa merasa senang dan puas. Alkitab menyatakan prinsip-prinsip moral tertentu yang akan bermanfaat bagi setiap orang dalam dunia. Kesetiaan, kejujuran, penguasaan diri, dan sebagainya. Amsal 22 ayat 3 itu contoh dari kebenaran umum. Namun, permasalahannya itu ketika tanpa Allah manusia hanya memiliki dunia ini. Hidup yang lancar bukan merupakan jaminan bahwa kita siap untuk meninggalkan dunia ini.
Lihat perumpamaan petani yang kaya dalam Lukas 12 ayat 16-21, dan percakapan Yesus dengan anak muda yang kaya, namun amat bermoral, dalam Matius 19 ayat 16-23. Tanpa Allah, manusia tidak akan puas, sekalipun dalam kehidupan fana ini. Thomas Merton mengatakan bahwa manusia tidak akan damai dengan sesamanya, sebelum dia berdamai dengan dirinya sendiri. Dia merasa gelisah dengan dirinya sendiri karena dia tidak berdamai dengan Allah. Pengejaran kesenangan semata-mata demi kesenangan itu tanda kegelisahan batin, sekalipun ditutupi dengan topeng kegembiraan. Para pengejar kesenangan di sepanjang zaman telah berulang-ulang mendapati kenyataan bahwa hiburan sementara menghasilkan kepahitan yang lebih dalam. Perasaan dalam hati bahwa ada sesuatu yang tidak beres, sulit untuk dikesampingkan. Raja Salomo membiarkan dirinya mengejar semua kesenangan yang ditawarkan dunia ini, dan dia mencatat apa yang dia simpulkan dalam kitab Pengkhotbah. Salomo menyimpulkan bahwa pengetahuan, dalam dan pada dirinya sendiri, hanyalah kesia-siaan. Dia menyimpulkan bahwa kesenangan dan kekayaan hanyalah kesia-siaan. Materialisme hanyalah kebodohan, dan kekayaan itu seperti asap. Salomo menyimpulkan bahwa hidup itu karunia Allah dan satu-satunya cara hidup yang bijaksana itu takut kepada Allah. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Dengan kata lain, hidup itu bukan sekedar dimensi fisik saja. Yesus menekankan poin ini ketika dia mengatakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bukan roti, jasmani, namun firman Allah, atau rohani, yang memelihara kehidupan kita. Blaise Pascal mengatakan, adalah sia-sia, hai manusia, untuk mencari dalam dirimu sendiri obat penawar untuk segala kesengsaraanmu. Manusia hanya dapat menemukan hidup dan kepuasan ketika dia mengakui Allah. Tanpa Allah, nasib manusia hanya ditunggu kematian. Manusia tanpa Allah mati secara rohani. Ketika hidup jasmaninya berakhir, dia menghadapi kematian yang berkelanjutan, pemisahan dari Allah untuk selama-lamanya. Dalam kisah Yesus mengenai orang kaya dan Lazarus, orang kaya itu hidup bersenang-senang tanpa memikirkan Allah. Sementara Lazarus menderita dalam hidupnya namun mengenal Allah. Baru setelah kematian, mereka barulah, keduanya, memahami seriusnya pilihan mereka ketika mereka masih hidup. Orang kaya itu baru bisa mengangkat matanya ketika sudah berada dalam penderitaan neraka. Dia menyadari, sudah terlambat, bahwa hidup bukan sekedar yang terlihat. Sementara itu Lazarus dihibur di Firdaus. Bagi kedua orang itu, keberadaan mereka yang singkat dalam dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan keadaan jiwa mereka yang permanen. Manusia itu ciptaan yang unik. Allah telah menempatkan kekekalan dalam hati kita dan rasa kekekalan itu hanya dapat dipuaskan di dalam Allah sendiri. Bagaimana seharusnya kita memperlakukan musuh kita menurut Amsal 25 ayat 21-22?
Menurut Amsal 25 ayat 21-22, Tuhan ingin kita memperlakukan musuh kita dengan kebaikan dan kemurahan hati. Jika musuhmu lapar, berilah dia makanan. Jika dia haus, beri dia air untuk diminum. Dengan melakukan hal ini, kamu akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan memberimu upah. Bagian ini menyatakan kebenaran kerajaan yang paradoks bahwa cara menghadapi musuh adalah dengan berbuat baik padanya. Nabi Elisa melakukan kebaikan serupa kepada tentara Aram ketika mereka menyerang Israel, menyajikan makanan dan minuman di hadapan pasukan dan kemudian menyuruh mereka pulang. Setelah itu, mereka menjauhi Israel. Hukum Perjanjian Lama bahkan memerintahkan agar orang Israel mengembalikan lembu atau keledai musuhnya jika tersesat dan memberikan bantuan kepada hewan beban musuhnya yang sakit. Tumpukan bara api di kepala seseorang merupakan ungkapan yang berhubungan dengan hukuman dalam Alkitab. Idenya adalah bahwa di bawah panas dan tekanan kebaikan yang diterapkan, orang tersebut akan merasa malu, menyesali tindakannya, dan bertobat. Ungkapan ini mungkin berasal dari ritual pendamaian Mesir kuno di mana seseorang yang bersalah diharuskan membawa baskom berisi bara api di kepalanya sebagai simbol pertobatannya. Tujuan dari memperlakukan musuh kita dengan kebaikan adalah untuk membuat mereka sadar akan kesalahan mereka dan, dengan demikian, menyebabkan mereka bertobat. Dalam Roma 12 ayat 9-21, Rasul Paulus mengutip Amsal 25 ayat 21-22 untuk menunjukkan bahwa kita mengalahkan kejahatan melalui kasih dan kebaikan. Dia mengajarkan, "Berkatilah mereka yang menganiaya kamu. Jangan mengutuk mereka. Berdoalah semoga Tuhan memberkati mereka. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan yang lebih besar lagi. Teman-teman, jangan pernah membalas dendam. Serahkan hal itu pada kemarahan Tuhan yang benar. Sebab kitab suci mengatakan, Aku akan membalas dendam, Aku akan membayarnya kembali, firman Tuhan. Sebaliknya, jika musuhmu lapar, beri mereka makan. Jika mereka haus, berilah mereka minum. Dengan melakukan hal ini, kamu akan menimbun bara api rasa malu di atas kepala mereka. Jangan biarkan kejahatan menaklukkanmu, tetapi taklukkan kejahatan dengan berbuat baik. Reaksi naluriah kita sebagai manusia ketika dianiaya adalah membalas musuh-musuh kita. Namun, tanggapan seperti itu dilarang bagi para pengikut Kristus. Yesus mengajarkan, jangan melawan orang jahat. Jika ada yang menamparkan pipi kananmu, berikan juga pipi yang lain. Sebagai orang Kristen, kita harus mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Kita menaklukkan kejahatan dengan melakukan apa yang baik, dan kita memenangkan musuh-musuh kita dengan mengasihi mereka dan memperlakukan mereka dengan kebaikan dan kasih sayang. Dalam khotbah agungnya di bukit, Yesus memanggil murid-muridnya untuk menjadi agen perdamaian di dunia ini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu apabila orang menghina kamu, menganiaya kamu dan mengatakan segala macam kejahatan terhadap kamu karena Aku. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah upahmu di surga.
Ada alasan mengapa orang Kristen tidak boleh melakukan balas dendam. Yang pertama dan terpenting, Allah telah dengan tegas menyatakan dengan jelas dalam kitab suci bahwa tugasnya adalah menghukum dosa. Dan karena Allah ingin agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, umat Kristiani harus menjalani kehidupan yang damai dan tentram, sehingga mereka tidak menghalangi pekerjaan Injil. Ketika kita melaksanakan tugas Allah untuk membalas dendam dan menghukum musuh-musuh kita berisiko membawa kerugian bagi pekerjaan Injil. Namun bila kita mengasihi musuh kita dengan tulus dan rela berkorban, maka Tuhan akan menghormati dan memberi pahala kepada kita. Bagi seorang Kristen, cara terbaik untuk mengalahkan musuh adalah dengan mengubah musuh tersebut menjadi saudara di dalam Kristus. Roma 2 ayat 4 mengatakan bahwa kebaikan Tuhan dimaksudkan untuk menuntun manusia kepada pertobatan. Hal ini dapat diikuti dengan kebaikan kita kepada musuh, mungkin juga membantu membuat orang tersebut bertobat, memperlakukan musuh kita dengan kebajikan dan kemurahan hati yang tak terduga akan berdampak melemahkan dan tidak menyenangkan, yang berpotensi menuntun mereka pada penyesalan, pertobatan, dan keselamatan dalam Yesus Kristus. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, tolonglah aku agar dapat berbagi dengan murah hati, sebagaimana Engkau telah memberkatiku dengan kemurahan-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.